Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda pemirsa di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Pak. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya lebih dominan bergerak di zona hijau. Level atau posisi ini untuk IHSG di 6.800-an masih cukup stabil dan posisi ini tampaknya mampu dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua. Bagaimana analisis Anda pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, sebenarnya ini adalah salah satu respon dari beberapa data yang sudah dirilis kemarin, khususnya terkait dengan neraca perdagangan yang dimana memang surprisingly surplusnya cukup baik dan bahkan lebih di atas dari konsensus serta forecasting. Jadi saya pikir ini adalah salah satu fondasi yang cukup kuat karena memang ini adalah salah satu hal yang cukup baik, ditambah lagi juga nanti kemungkinan cadangan devisa kita juga masih bisa sustain untuk bahkan 6 bulan ke depan gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu bagian yang salah satu efek yang mungkin menjadi positif untuk Indonesia. Karena kalau kita lihat di neraca dagang kemarin, memang yang cukup menarik adalah dari sektor dari sisi komoditas. Memang komoditas ini khususnya untuk batu bara kita masih sangat diuntungkan gitu ya, karena di satu sisi memang Eropa masih sangat butuh sekali sebagai salah satu pengganti dari gas alam yang memang di stop dari Rusia, dan kita kebagian salah satu yang berdampak positif. Dan ini kalau kita lihat juga di pasar modal atau di ESG, para investor ini masih cukup posisinya masih cukup optimis dengan kondisi saat ini. Coba sekali lagi ISG kita masih dalam fase yang downtrend. Jadi memang untuk konfirmasi sebenarnya saya lebih pede ketika memang nanti ISG sudah kembali lagi ke level 6.900-an ke atas. Jadi untuk saat ini ya mungkin kita akan menunggu lagi dulu terkait juga dengan kabar keputusan suku bunga besok, dan kemungkinan besar juga dari konsensus juga akan dinaikkan 50 basis point. Jadi saya pikir ini justru akan kembali lagi menekan setelah adanya informasi yang cukup baik dari neraca dagang kemarin. Dan mungkin untuk supportnya ISG, better untuk saat ini selama masih di atas 6.800, saya masih cukup pede bahwa ISG masih cukup menarik untuk sekarang. Baik, untuk esok hari arahnya kemana, Pak Audi? Pergerakan indeks harga saham gabungan biasanya Bank Indonesia mengumumkan suku bunga acuan dengan proyeksi yang Anda sampaikan tadi lebih cenderung pada sore hari ini, setengah jam jelang penutupan perdagangan sesi kedua biasanya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan suku bunga ini baru mulai dinaikkan itu sejak September, Oktober. Dan kemungkinan besar juga sekarang sudah akan dinaikkan lagi. Dan kalau kita lihat bulan-bulan sebelumnya, pada setelah adanya pengumuman suku bunga yang dinaikkan, itu respon dari pasar menjadi negatif. Ya, jadi kemungkinan 2-3 hari kemudian market kita bisa turun lagi. Jadi mungkin ini juga kita harus bisa antisipasi, karena memang sekali lagi level 6.900 ini mungkin menjadi resistennya. Jadi confirm untuk dia masih bisa setidaknya naik lagi itu adalah di 6.900. Jadi kalau besok ternyata keputusan suku bunga dinaikkan dan sesuai dengan ekspektasi, ya saya pikir kemungkinan besar market juga masih akan bisa tertekan dengan level supportnya tadi masih di 6.800. Jadi ya kemungkinan akan di situ-situ aja, 6.800, 6.900 untuk saat ini ya, karena memang para investor juga masih menunggu terkait dengan pandangan juga, bukan hanya keputusannya juga, tetapi pandangan dari Bank Sentral Indonesia bagaimana kedepannya, dan bagaimana penanganan kedepannya itu juga menjadi salah satu poin yang diambil oleh para investor besok. Baik, Pak Audi, di tengah pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini ada beberapa sektor dan beberapa saham yang memang cukup menarik perhatian dari investor di sepanjang perdagangan hari ini. Salah satunya adalah dari bank digital ini dalam 2 hari terakhir mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kemarin dan hari ini tampaknya masih berlanjut meskipun dari beberapa perbankan digital hari ini sudah mengalami koreksi. Bagaimana Anda melihat kebangkitan dari perbankan digital di 2 hari perdagangan terakhir? Analisis kemudian juga meskipun mengalami penguatan signifikan, posisinya masih downtrend secara keseluruhan. Ya, sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari mekanisme market yang memang kalau kita lihat bank-bank digital seperti Aglo, lalu juga BBHI, Arto, BABP, kalau kita lihat pergerakan harga saham itu memang
sudah turun dari awal Agustus, jadi baru naik itu sekarang. Jadi memang ini adalah satu mungkin posisinya secara teknikal sudah oversold, jadi ada kemungkinan spekulasi-spekulasi itu muncul. Tapi di satu sisi memang kalau kita bicara bank digital, memang ini tiernya atau kapitalisasinya masih sangat-sangat kecil gitu ya. Dan kalau kita lihat juga memang pasarnya Indonesia atau ranahnya atau marketnya ke depan itu memang masih sangat-sangat besar. Cuma sekali lagi memang di tengah kondisi kita yang saat ini masih belum membaik baik secara global maupun di kita karena tekanan salah satunya adalah inflasi dan kemungkinan suku bunga juga akan menjadi pemberat. Jadi Mhm. saya pikir untuk saat ini akan menjadi berat untuk para bank-bank, khususnya memang bank ini adalah salah satu sektor yang sangat sensitif terhadap suku Baik. bunga. Jadi memang Pak Audi, ini yang perlu penguatan diperhatikan. secara teknikal, apa yang menjadi penyebabnya ini? Ya, kalau teknikal kalau kita lihat ini memang secara keseluruhan, contoh kita ambil Bank Raya ya, karena memang yang menurut saya masih cukup menarik adalah salah satunya adalah Agro atau Bank Raya ini. Ini sampai dengan saat ini Bank Raya bahkan belum bisa menembus moving average 20 harinya. Jadi ini fasenya masih sangat-sangat downtrend sekali dan kemungkinan saat ini juga sudah di area keluar lagi di oversold. Jadi saya pikir ini hanya kemungkinan bisa terjadi technical rebound. Jadi Oke. teman-teman atau para investor ini harus tetap mencermati bahwa memang secara tren ini memang masih sangat-sangat bearish untuk kondisi sekarang. Baik, kita akan coba bahas untuk Arto terlebih dahulu. Pak Audi hari ini naik di 12,76% di 5.525. Analisis Anda, ini Arto kalau tidak salah rilis kinerja mereka baru akan keluar di Jumat pekan ini. Ya, kalau kita lihat Arto, BBHI, dan Bank Agro sebenarnya sudah cukup baik di first half di 2022 ini. Laporan keuangan juga kemarin juga sudah mulai positif, cenderung positif, itu sudah baik sekali. Jadi artinya memang sudah bisnisnya sudah mulai masuk ke dalam lini yang baik gitu ya. Tetapi kalau kita lihat secara teknikal, memang Arto di sini ada level resisten yang masih menahan, yaitu adalah di level sekitar di level 5.800 sampai dengan di 6.000. Itu menjadi resisten yang cukup kuat untuk saat ini karena kalau kita lihat itu merupakan level resisten jangka menengah dan itu belum pernah ditembus. Jadi saya pikir untuk Arto titik baliknya lewat dulu deh di 5.800 sampai dengan di 6.000, baru kita Oke. bicara yang lebih panjang. Baik, penutupan hari ini di 5.525, Pak Audi. Rekomendasi Anda untuk Arto? Ya, mungkin kalau untuk yang sudah ada posisi atau sudah masuk posisi mungkin bisa manfaatkan position untuk jangka pendek dan dengan resisten yang tadi sudah disebutkan bahwa Ya. once nanti dia break 6.000 itu saya pikir menarik sekali dan kemungkinan besar targetnya bisa sampai dengan di 7.000 sampai dengan di Mhm. 7.300. Jadi cukup besar sekali spreadnya. Cuma sekali lagi perhatikan justru ketika besok malah gagal atau sampai dengan pekan ini deh Arto ini belum bisa tembus di 6.000, ya saya pikir manfaatkan untuk jangka pendek untuk taking profit. Baik, BBYB Pak, singkat saja hari ini justru berbalik arah koreksi di 3,03% di level 800 secara teknikal, Pak Audi. Ya, untuk BBYB juga sama, saat ini dia masih tertahan di resisten di 850 sampai dengan 860 dan persis dia tadi di sana ternyata ditarik lagi turun, jadi artinya sudah confirm bahwa memang ada resisten di sana. Jadi mungkin bisa diperhatikan yang sudah ada posisi level support yang mesti dijaga untuk BBYB untuk bisa sustain itu adalah di level 750 sampai dengan di 760. Once dia breakdown, Ya, saya pikir akan bisa turun kembali. baik. Sebelum jeda satu lagi BBHI Pak, 14,87% penguatan 2240. Rekomendasi untuk besok. Ya, untuk BBH ini adalah salah satu yang sedikit berbeda karena dia masih mempertahankan di atas level MA20, jadi artinya sudah mulai naik ke jangka yang menengah cukup baik. Ya, dengan peluang masih akan terbuka untuk besok, tetapi sekali lagi secara overall, secara bank ini sangat sensitif dengan suku bunga dan kemungkinan suku bunga akan masih terus dinaikkan, maka manfaatkan aja untuk trading jangka pendek dengan Oke. resistennya untuk saat ini terbuka di level 3.000 untuk BBHI dan untuk level supportnya itu adalah di level 2.060. Baik, review dari beberapa perbankan digital yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa. Pak Audi, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dari beberapa pergerakan saham yang juga cukup menyita perhatian dari investor di sepanjang perdagangan hari ini. Saham-saham dari sektor energi, terutama dari batu bara, tampaknya masih melanjutkan pelemahan. Salah satunya adalah PTBA, Pak Audi, yang hari ini koreksi di 5,81%. Kemudian di hari sebelumnya juga sudah mengalami auto reject bawah. Secara fundamental tadi juga sudah kita sampaikan mereka akan melakukan akuisisi dari PLTU PLN ini dan tampaknya kondisi ini kurang disukai pasar. Bagaimana analisis Anda, Pak Audi? Ya, oke. Kalau kita bicara dengan aksi korporasi yang dilakukan Bukit Asam terakhir itu sebenarnya menimbulkan sedikit
pesimisme para investor terhadap Bukit Asam itu sendiri. Pertama adalah kalau kita bicara dengan PLTU, artinya kemarin ada penekanan atau ada kerjasama dengan PLN yang artinya pemerintah ini sudah mulai concern untuk menghapuskan terkait dengan penggunaan tenaga uap dari batu bara. Dan kalau kita lihat nilai yang ditekan atau perkiraan nilai dari perjanjian tersebut adalah sampai dengan di 800 juta US dollar, atau kalau kita konversi dengan rupiah itu sampai dengan di 12 triliun. Dan itu bukan nilai yang main-main. Jadi kalau kita bicara memang tujuannya pemerintah atau tujuannya dari ya pemerintah ini adalah bagaimana sampai dengan di net zero emission. Jadi memang itu adalah satu hal yang baik. Tapi satu sisi kalau kita bicara dengan transisi atau perpindahan energi dari menjadi energi terbarukan, itu biayanya tidak murah dan itu sangat mahal. Jadi memang biasanya untuk saat ini itu yang menjadi kendala. Jadi makanya kenapa proses itu sangat mahal sekali. Jadi direspon sangat negatif oleh para investor. Tapi di satu sisi memang itu adalah salah satu tujuannya dan itu memang harus mau tidak mau gitu, karena kita semakin panas dan ini sudah mau tidak mau kita harus tinggalkan energi. Yang kedua adalah prospek terkait dengan pendapatan dari PTBA itu sendiri. Karena kita sama-sama tahu bahwa PTBA ini penjualan domestiknya itu 65%. Iya. Dan terbesar itu ke PLN dan ke Main ID. Jadi bayangkan kalau misalkan ternyata memang ini sudah mulai sedikit dikikis dan terus dikikis. Jadi saya pikir ini akan sedikit merubah pandangan atau insight terkait dengan revenue atau setidaknya stabilitas deh. Stabilitas dulu kita bicaranya. Kita tidak usah yang terlalu muluk-muluk dari energi yang terbarukan, karena memang prosesnya ini panjang dan ini prosesnya mahal. Jadi mungkin dua hal tadi yang membuat para investor ini menjadi sedikit kendur terkait dengan Bukit Asam itu sendiri. Sempat tadi menyentuh ke level terendahnya di 3.690 dan ini juga merupakan level terendah dalam sebulan terakhir atau dalam beberapa waktu terakhir untuk PTBA. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan Pak Audi di tengah pelemahan dari PTBA, mengingat rilis kinerja kuartal ketiga juga sebentar lagi akan keluar dan banyaknya prospek yang menyatakan PTBA kinerjanya masih akan cukup solid di kuartal ketiga ini dengan momentum pelemahan dari saham PTBA di 2 hari terakhir. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara batu bara itu sendiri, memang sampai dengan akhir tahun ini saya masih sangat pede sekali untuk perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia, yang artinya mereka akan berkilau untuk laporan keuangannya. Dan kalau kita lihat memang sisi ekspor di first half untuk Bukit Asam juga mengalami kenaikan, itu menjadi 38% porsinya. Jadi saya pikir ini juga masih sangat momentum yang masih sangat bagus dan kemungkinan besar bisa menjadi titik balik atau setidaknya sentimen yang cukup positif untuk Bukit Asam adalah dari rekomendasi secara teknikal Pak Audi dengan pelemahan yang terjadi? Ya, untuk saat ini mungkin bisa ambil posisi untuk perhatikan untuk buy on weakness di area 3.600 sampai dengan di 3.700, karena memang itu area support yang cukup panjang dari Maret tahun lalu. Jadi memang ini cukup baik dan ini harus dijaga juga. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut 3.600, 3.700. Jika once nanti dia rebound, targetnya adalah ya tidak usah jauh-jauh dulu, itu sampai dengan di 3.900. Sudah direkomendasikan ambil posisi tidak Pak dengan penutupan hari ini 3730? Ya, mungkin masih sangat spekulatif ya. Mungkin alokasi dananya ini yang tidak usah terlalu besar. Jadi kita averaging dollar cost. Saham-saham lain yang justru menjadi penopang indeks harga saham gabungan, Pak Audi, kita bergeser ke sektor lainnya dari konsumer. Hari ini ada Unilever. Ini juga cukup menyita perhatian, menguat di 9,18% dan ditutup di level 5.350 dan tampaknya ini juga level tertinggi di beberapa bulan terakhir. Analisis Anda secara teknikal, penguatan yang terjadi untuk Unilever di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, ini masih cukup menarik karena Unilever ini adalah salah satu masuk dalam sektor yang cukup defensif. Jadi memang untuk menjaga-jaga atau kita bicara untuk tahun depan sampai dengan di tahun depan, memang yang lebih stable adalah di consumer, khususnya yang staples. Ini juga salah satunya yang cukup masih menarik, dan Unilever ini secara posisi juga masih cukup oke. Ya, kemungkinan besar dia akan uji dulu resistennya itu adalah di level 5.400. Itu adalah resisten sejak Oktober tahun 2021. Jadi memang ini sudah akan uji level-level tertinggi sebelumnya. Jadi saya pikir untuk masih cukup hold dulu untuk saat ini, masih cukup boleh disarankan dengan momentum ketika nanti dia tembus lagi di atas 5.400, saya pikir itu akan sangat menarik. Target berikutnya adalah sampai dengan di 5.800. Dan untuk stop loss yang mungkin harus dijaga oleh para investor jika memang tujuannya trading jangka pendek adalah stay di atas 5.000. Jadi once dia masih stay di atas 5.000, saya pikir masih cukup menarik. Di luar teknikal, ada informasi terbaru apa Pak untuk Unilever mungkin secara
perkembangan terbaru yang Ya, menyebabkan kenaikan mungkin signifikan hari ini? ini adalah salah satu shifting yang dimana para investor kalau kita lihat survei dari para fund manager di Amerika, mereka itu lebih merekomendasikan consumer staples dan juga Ya, healthcare. Jadi memang ini mungkin para investor juga dalam negeri juga mengikuti pola yang sama gitu. baik. Jadi memang akan memilih yang lebih stabil dulu, defensif terhadap isu-isu resesi secara global. Oke, review dari Unilever hari ini mengalami penguatan signifikan dan tadi juga ada PTPA yang hari ini justru kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dari teknikal dan juga dari sisi fundamental dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.